Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arindra Rahman, saya dari Prodi Informatika kelas 6A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang penerapan logika fuzzy untuk menentukan jumlah produksi beras berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. Studi kasus Udi Sregar Wonomulyo. Dan penulisnya ini saya ambil dari penulis yang bernama Indra dari Universitas Sulawesi Barat. Latar belakang permasalahan. Indonesia adalah negara agraris di mana sebagian penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Salah satunya terbesar dari pertanian Indonesia adalah padi yang diolah menjadi beras. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak semua masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga sebagian membeli dan memperhatikan jumlah persediaan beras agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Karena beras merupakan pangan pokok bagi manusia, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dan masih belum tergantikan posisinya sebagai sumber energi, meskipun sumber bahan makanan pokok lainnya sudah banyak. Dengan adanya masalah tersebut, maka untuk menentukan jumlah produksi dalam memenuhi permintaan konsumen yang fluktuatif, diperlukan suatu alternatif pemecahan masalah tanpa menambah fasilitas yang ada, yaitu dengan mengaplikasikan metode fuzzy. Penerapan metode fuzzy dalam perencanaan jumlah produksi diharapkan perusahaan dapat mengatasi fluktuasi permintaan konsumen dengan biaya produksi yang minimal. Itu tadi untuk latar belakang dan permasalahannya. Lanjut, kita masuk ke metode dan data yang digunakan. Untuk metode penelitian, pengumpulan data yang digunakan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur pada penelitian ini akan dilakukan pencarian pembelajaran dari berbagai macam literatur dan ini khususnya berkaitan dengan penerapan logika fuzzy untuk menentukan jumlah produksi. Yang kedua, observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap data yang diteliti, melakukan interview dengan pihak-pihak yang berkaitan. Untuk ini eh, kita melakukan observasi ke UD. Yang ketiga adalah browsing atau searching, melakukan pengamatan ke berbagai macam website di internet yang menyediakan informasi yang relevan dengan permasalahan dalam penerapan logika fuzzy. Selanjutnya adalah tahapan proses perhitungan metode fuzzy. Pada tahapan proses perhitungan metode fuzzy, yang dilakukan adalah pembentukan himpunan fuzzy pada metode fuzzy, baik variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Selanjutnya adalah metode prototyping. Di sini terdapat berbagai tahapan-tahapan ya. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Peneliti melakukan pengumpulan kebutuhan dengan menganalisis dan merancang penerapan metode logika fuzzy untuk menentukan jumlah produksi barang berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan pada UD Schreger. Yang kedua adalah membangun prototipe use case diagram. Penerapan metodologi fuzzy untuk menentukan jumlah produksi use case. Penerapan metodologi fuzzy untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan ketersediaan dan permintaan ini menggambarkan urutan langkah-langkah yang secara tindakan saling terkait, baik terotomatisasi secara manual. Berikut merupakan gambaran dari use case. Bisa dilihat seperti ini untuk gambaran use case-nya ya. Selanjutnya, tahap ketiga adalah evaluasi prototipe. Setelah membangun prototipe, yaitu membuat perancangan sementara telah selesai, tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi prototipe. Yang keempat adalah mengkodekan penerapan metode logika fuzzy. Dalam tahap ini, peneliti melanjutkan penerapan metode di mana prototipe yang berhasil dievaluasi diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, menguji penerapan metode logika fuzzy. Setelah pengkodean penerapan metode logika fuzzy untuk menentukan jumlah produksi selesai, peneliti menguji perangkat untuk
perangkat lunak tersebut dengan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang terakhir adalah evaluasi penerapan metodologi fasi. Penerapan lunak Perangkat lunak penerapan metodologi fasi yang dibuat ini bertujuan untuk menguji penerapan metodologi fasi untuk menentukan jumlah produksi. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan. Yang pertama, pengertian persediaan bahan baku. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu. Selanjutnya adalah Unified Modeling Language atau disingkat UML. Menurut Brooks, UML adalah bahasa pemodelan dalam tujuan umum visual yang digunakan untuk memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari perangkat lunak sistem. Misalnya adalah model proses prototype. Menurut Raymond dan Steele, prototype adalah suatu versi sistem potensial yang disediakan bagi pengembang dan calon pengguna yang dapat memberikan gambaran bagaimana kira-kira sistem tersebut akan berfungsi bila telah disusun dalam bentuk yang lengkap. Selanjutnya adalah struktur query language atau disingkat SQL. Menurut Grove, SQL adalah alat yang mengatur, mengolah, dan mengambil data yang disimpan oleh database komputer. Selanjutnya adalah pengertian fasi. Fasi sendiri adalah metodologi berhitung dengan variabel kata-kata linguistik variabel sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan. Proses perhitungan logika fasi. Data-data yang didapat dari uji Schreger dengan mengimplementasikan metodologi fasi untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan data persediaan dan permintaan. Selanjutnya adalah implementasi program. Aplikasi yang dibuat akan digunakan oleh seksi admin gudang selaku penanggung jawab yang melakukan menentukan jumlah produksi beras. Selanjutnya adalah hasil penerapan logika fasi untuk menentukan jumlah produksi beras berdasarkan jumlah persediaan dan permintaan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka didapat hasil perbandingan penilaian logika fasi dengan menggunakan presentasi rata-rata atau mean percentage error atau disingkat MPE sebagai berikut. Berikut merupakan tabel perbandingan ya. Bisa lihat dari sini dari tanggal 1 permintaan pitches yaitu 35620, persediaan 10.400, jumlah produksi 37040 dan fasinya adalah 37376. Berikut merupakan tabel perbandingan. Berikut merupakan rumus dari MPE ya, yaitu sigma NI NT sama dengan kurangi I buka kurung Y T kurangi YI sama per YI kali 100 per N sama dengan 1,58091%. Sehingga didapat hasil perhitungan rata-rata persentase kesalahan dari logika fasi yang digunakan adalah 1,58091%. Sedangkan tingkat kebenaran dari hasil perhitungan tersebut adalah 98,41902%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan dari logika fasi yang digunakan pada sistem ini dapat digunakan untuk prediksi jumlah produksi. Berikut merupakan perhitungan MPE, tabel perhitungan MPE ya. Itu tentunya dari tanggal 1 jumlah Y1 yaitu 37040, fasinya yaitu 37685, error PT yaitu 645 dan rumus ya yaitu hasilnya 1,741361. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan mengenai penentuan jumlah produksi beras berdasarkan jumlah persediaan dan permintaan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu yang pertama, logika fasi dalam menentukan jumlah produksi beras berdasarkan jumlah persediaan dan permintaan yang telah dibangun dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan dengan nilai kebenaran mencapai 98,41902%. Sistem yang kedua adalah sistem yang telah
dirancang sesuai dengan jumlah permintaan dan persediaan dengan logika fase dapat membantu admin gudang dalam menentukan jumlah produksi beras. Sekian dari sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.